Maukah kamu menikahiku? Apa? Lin Xiao, apa maksudmu sebenarnya? Kamu sengaja mencari orang rendahan yang tidak pantas ini untuk menghina kami, bukan? Aku tidak bermaksud menghina kalian. Aku hanya ingin memberitahu kalian aku Lin Xiao, bukan wanita yang suka kemewahan. Aku lebih baik menikah dengan orang biasa yang tidak punya apa-apa daripada merangkul kekuasaan seperti kalian. Aduh, dia benar-benar punya prinsip. Apakah kamu yakin ingin menikah dengan pelayan rendahan seperti ini? Tidak Lin Xiao, bagaimana bisa? Anak, keluarga Wei kami punya kekuasaan dan pengaruh. Kami dan grup di Hao penguasa Yunhai. Ada hubungan bisnis, kamu pikir dia akan rela meninggalkan keluarga Wei? Aku tidak percaya. Kamu bisa menikah dengan orang seperti ini. Anak, dia hanya sedang berakting dengan kita. Maukah kamu menikahiku? Dia gemetar. Baiklah. Gunakan dia untuk menahan ibuku dulu. Nikah. Baik. Maka kita akan segera menikah. Tunggu. Baru saja kamu bilang. Adalah keluarga Wei yang punya hubungan dengan grup di Hao. Berani bertanya keluarga Wei yang mana? Keluarga Wei dari Xia. Kenapa kamu bertanya tentang itu? Tidak apa-apa, aku akan menikah. Kebetulan akan memberikan hadiah besar untuk istriku. Tidak menyangka aku terburu-buru dan menikah dengan orang asing. Hei, di mana rumahmu? Mau aku antar pulang? Sekarang aku tidak punya tempat tinggal. Kamu meninggalkan kampung halaman untuk bekerja di Yunhai. Ternyata kamu perantau, sendirian berjuang di luar, dan karena aku kehilangan pekerjaan. Lin Xiao, kamu benar-benar membuat masalah. Tidak apa-apa, tinggal dulu di rumahku begini. Tunggu di sini, aku akan menjemputmu dengan mobil. Menarik. Hei, aku baru saja mengirimkan foto padamu. Kirim ke ibuku, katakan padanya. Aku sudah menikah, biar dia tenang. Apa? Tuan muda sudah menikah. Sekarang rumah sedang ribut, lebih baik kamu sendiri yang pulang dan bilang pada Nyonya Tua. Tunggu dia tenang dulu. Bilang saja padanya untuk tidak ikut campur. Hei, ngomong-ngomong. Keluarga Wei dari Xia itu. Batalkan semua kontrak mereka. Ayo, aku bawa kamu pulang. Yang kamu maksud dengan mengemudi adalah mengemudi mobil ini. Jangan lihat ukurannya yang kecil, tapi performanya sangat kuat membawa 2 orang. Tidak ada masalah. Naik pakai helm. Kamu yakin kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, pegang erat aku. Ayo. Berangkat. Pelan-pelan. Maaf. Ibu. Aku tidak bisa hidup tanpa Lin Xiao. Aduh. Lihatlah kamu yang tidak berguna ini. Kamu harus tenang, tahu tidak? Dia pasti akan kembali. Ibu. Mereka benar-benar menikah. Ini tidak mungkin. Bagaimana aku tahu? Hei, apa yang kamu katakan? Batalkan kontrak dengan grup di Hao. Semua kontrak. Hei. Sampai.
kamu tinggal di tempat seperti ini. Harga rumah di Yunhai sangat tinggi. Setengah gajiku akan habis di sini. Kamu duduk dulu. Tunggu aku sebentar. Oke. Hei. Bantu saya menyusun perjanjian pernikahan kontrak. Untuk jangka waktu 6 bulan. Jumlah kompensasi 3 juta. Dia terlihat sangat membutuhkan. Sudahlah 1 juta. Setelah perjanjian selesai kirimkan ke saya. Pernikahan kita terlalu terburu-buru. Lebih baik kita tanda tangani perjanjian. Ini. Maaf hari ini untuk menyelamatkan muka. Saya memanfaatkanmu keluarga W kaya dan berpengaruh dan memiliki hubungan dengan grup Dihau. Jika kita menyinggung mereka, pekerjaanmu di hotel mungkin tidak bisa dilanjutkan. Tapi tidak masalah karena kita sudah menikah. Saya akan bertanggung jawab padamu. Bertanggung jawab padaku. Ya, Jadi dengan menandatangani perjanjian ini, kamu ingin memberikan kompensasi padaku. benar nanti di Yunhai. Selama waktu itu kamu bisa tinggal di rumahku dengan tenang. Saya akan menafkahimu sampai kamu bisa mandiri di Yunhai. Kemudian kita bisa bercerai dengan perjanjian. Tertawa apa? Tidak ada. Saya hanya berpikir. Kamu adalah wanita pertama yang bilang akan menafkahiku. Kamu tidak mau ya? Kenapa tidak mau ayo? Tanda tangan di mana? Di sini. Oke, kamu tenang saja. Saya akan berusaha sekuat tenaga membantumu sampai kamu bisa mandiri di Yunhai. Setelah itu. Silakan istriku mohon bantuannya. Lapar nih. Aku akan masak. Tuan, perjanjiannya sudah siap mau dikirim ke emailmu. Tidak perlu aku ini tuanmu. Siap jadi lelaki manja. Makanan sudah siap. Coba gimana rasanya? Bagus Kok porsimu begitu sederhana? Aku tidak suka yang itu. Jangan-jangan kamu tidak punya uang. Mengantar Yunfen ke Yunhai untuk menemui keluarga selama ini sudah menghabiskan semua tabunganku. Akhir-akhir ini agak ketat. Mantan pacarmu yang anak orang kaya itu. Keluarganya kan termasuk keluarga kelas 2. Kenapa kamu tidak menerima syarat mereka dan langsung menikah saja? Kemewahan dan kekayaan tak terbatas. Pepatah bilang lebih baik jadi anak miskin daripada jadi istri orang kaya. Aku beritahu kamu, anak-anak orang kaya itu tidak ada yang baik. Perkataanmu agak terlalu mutlak ya. Jangan-jangan kamu pikir, aku tidak bisa menghidupimu. Ah, tenang saja. Aku sudah menandatangani perjanjian, aku akan menjalankan kewajibanku. Aku sudah dapat pekerjaan besok mulai kerja. Sebelum kamu dapat pekerjaan, aku akan berusaha sebaik mungkin memberikanmu kondisi materi terbaik. Perkataan istriku sungguh membuatku terharu.
Perkataan sudah keluar, harus ditepati. Tapi menghidupi seseorang tidak seperti menghidupi anjing, makan pakai. Hiburan semuanya butuh uang. Hei, yang baru kamu ngapain? Tidak tahu kalau hari ini ada inspeksi dari kantor pusat. Kamu masih di sini, tidak ada kepedulian cepat. Pergi bantu di bagian logistik. Maaf, saya segera membantu. Yang baru begini memang perlu diajarin. Hari ini inspeksi di Tianyi, tidak perlu terburu-buru. Sekarang aku ini hidup dari istri. Aku harus cepat sebelum dia pulang kerja. Cepat bersihkan orang penting dari kantor pusat. Segera sampai, kenapa buru-buru? Pemeriksaan mendadak. Manajer Shen sedang dalam perjalanan kembali. Silakan tunggu sebentar di kantor. Itu tadi adalah putra mahkota dari Di Hao, ya ampun dia sangat tampan. Kamu bilang kalau bisa menikahi putra mahkota, apakah hidup ini sudah mencapai puncak? Putra mahkota Di Hao sudah sampai ya Itu kamu cepat ambil teko teh ke kantor. Harus teh Longjing Sihu yang paling top, jangan sampai ada sedikit pun kelalaian. Oh, Pergilah. Tuan muda, saya bilang jangan terlalu terburu-buru. Datang terlalu awal. Manajer Tianyi, dengar-dengar, kamu sudah datang lebih awal. Sangat panik. Sekarang sedang berusaha keras untuk kembali. ini adalah nomor telepon saya. Mulai sekarang saya adalah orang tua yang menafkahi kamu. Apa ada masalah? Ingat untuk selalu menghubungi ya. Baik. Halo. Halo, lagi ngapain? Lagi kerja. Tiba-tiba ada pemimpin besar datang ke perusahaan. Semua orang sibuk seperti ayam yang kehilangan kepala. Oh, Itu telepon dari Nyonya Muda ya. Kamu tidak di rumah ya di sana. Kenapa ada suara orang lain? kamu keluar dulu. Saya sudah keluar. Kamu keluar ngapain? Saya ingin bilang, melihat apakah bisa menemukan pekerjaan apapun. Kamu cepat pulang ya, tidak ngomong panjang lagi. Saya akan mengantar teh ke pemimpin dulu, kita bicara lagi di rumah ya, dadah. Baik. Kamu kerja di sini ya? Kenapa mencari pekerjaan sampai ke sini? Saya punya teman kuliah di sini. Jadi saya datang untuk melihat apakah bisa menemukan pekerjaan. Tidak tahu di mana kantornya. Kamu juga tidak bisa sembarangan masuk ke kantor manajer umum, ayo pergi. Ada apa? Itu mungkin adalah putra mahkota Di Hao. Untung tidak bertemu. Bertemu lagi bagaimana? Orang-orang kelas atas ini. Semuanya sombong dan arogan. Kalau kamu sedikit saja menyinggung mereka akan membasmi seluruh keluargamu. Kamu hampir membuat masalah besar. Tidak mungkin sampai segitunya. Sepengetahuanku, putra mahkota grup Di Hao ini, orangnya cukup ramah dan tampan. Dan juga, memperlakukan semua orang dengan sangat baik. Itu hanya penampilan luar, aku sudah melihat banyak orang. Percayalah padaku. Semakin kaya seseorang, semakin munafik mereka. Terutama yang levelnya seperti dia. Putra mahkota utama Yunhai, siapa dia? Dia adalah raja dari semua munafik. Manusia berbulu domba yang paling jahat. Kamu pulang dulu saja. Ya, kamu juga cepat pulang ya. Aku pulang setelah selesai kerja, tunggu aku di rumah ya. Ya, Bajumu yang bagus ini dari mana asalnya? sewa. Ya. Merek top dunia ini. Meski palsu, harganya pasti ratusan juga. Teman kuliah jadi manajer perusahaan. Ego pria yang menyebalkan itu.
Aku mengerti. Salahku juga di rumah hampir tidak ada makanan, tidak ada uang untuk membelikanmu baju bagus. Begini saja cepat pulang dan kembalikan bajunya. Aku akan bekerja keras berusaha menghasilkan uang dan segera memperbaiki kehidupan kita yang miskin ini. Baiklah, kamu cepat pulang ya. Ya kamu pergi saja, aku masih harus kembali bekerja. Maaf tuan muda membuat Anda menunggu lama. Mana tuan muda, dia sudah pergi ah. Sudah pergi tidak apa-apa. Tuan muda ada urusan, dia pergi dulu tapi dia punya pesan untuk saya sampaikan padamu. Apa saja? Silakan perintahkan baru-baru ini di perusahaan Anda. Apakah ada seorang bernama Lin Xiao? Tuan muda bilang. Jaga baik-baik dia, jangan sampai dia diperlakukan tidak adil. Berikan bantuan ekonomi sebisa mungkin. Kalau ada sedikit saja kesalahan dalam hal ini, posisi Anda ini jangan harap bisa dipertahankan. Ya. Lin Xiao, kamu kemana saja tidak ada di pos kerjamu? Baru masuk sudah meninggalkan tugas. Aku cuma keluar sebentar, nggak ganggu kerja kok. Masih berani membantah gaji bulan ini dipotong semua. Kok nggak masuk akal sih? Aturan gaji memang begitu, kalau nggak mau kerja, langsung pergi aja. Ada apa sih? Pak Huo yang baru ini nggak ngerti aturan. Baru masuk udah lalai, aku cuma mau ngajarin dia. Yang baru namanya siapa? Selamat pagi Pak Huo, nama saya Lin Xiao. Aku tadi cuma keluar sebentar. Aku nggak ganggu kerja kok. Baru-baru ini ada yang namanya Lin Xiao masuk ke perusahaan kalian kan? Kata tuan muda, jaga baik-baik orangnya. Jangan sampai dia dirugikan. Lin Xiao, jangan banyak alasan lagi. Kalau semua kayak kamu, perusahaan ini bakalan kacau. Kalau emang nggak mau kerja, langsung pergi aja dari perusahaan. Yang harus pergi itu kamu. Pak Huo sebagai supervisor. Kok bisa seenaknya begitu? Perhatian terhadap karyawan baru kemana aja? Coba introspeksi diri sendiri. Kalau nggak minta berhenti sendiri ke HR. Jangan tersinggung ya, sebentar. Datang ke kantor saya. Oh, oke. Pak Huo. Namanya Lin Xiao ya? Ya. Maaf ya soal tadi ngomong-ngomong. Ini ambil aja sebagai kompensasi buat kamu. Nggak usah kompensasi, aku kan emang salah. Lepas dari tempat kerja tanpa izin memang salah aku. Dari sekarang aku nggak akan berani lagi, aku bakal bekerja dengan sungguh-sungguh. Ah, kerja sungguh-sungguh nggak penting. Yang penting kamu nyaman aja di sini. Cepat ambil, anggap aja subsidi buat karyawan baru. Cepetan. Terima kasih Pak Huo. Nggak usah terima kasih, yang penting tuan muda senang. Ya ambil aja. Pokoknya harus bahagia ya. Subsidi karyawan baru sebanyak ini. Memang, anak perusahaan dari grup DHO. Benar-benar kaya raya. Sini. Wah, rumah kita kan hampir. Susah makan ya kok masih datang. Makan di tempat mewah begini. Bonus untuk karyawan baru. Sudah kubilang aku bisa cari uang kan. Hari ini kita nggak makan mie lagi. Aku mau ajak kamu makan enak. Ya, Cepetan makan deh, aku pesen semua menu andalan di sini. ya. Wah, bukan Lin Xiao ini. Miskin banget masih berani makan di sini. Benar-benar nasib sial ketemu. Lin Xiao siapa ini? Si penjilat. Si mata duitan yang sombong. Oh, Kamu bilang siapa mata duitan, siapa penjilat? Lin Xiao, jangan sok suci. Pacarmu yang anak orang kaya itu langsung ninggalin kamu begitu pulang. Terlihat kamu memang gak pantas. kamu gak merasa ada lalat ya? Ah, iya ya. Aduh. Nggak mati. Kayaknya bukan cuma bising. Tapi juga mulutnya kotor. Wah, ini kan pacarmu yang jadi pelayannya Lin Xiao. Kamu terlalu lapar sampai nggak pilih-pilih. Wei Yunfen nggak mau kamu langsung cari yang kayak gini. Gajiannya ada nggak sampai 3.000. Kalian berdua miskin ketemu. Bukan mau makan nggak bayar kan?
aku bilang Zhang Lingling. Kamu sombong dari mana kita berdua kan? Sama-sama dari panti asuhan, kamu lebih hebat di mana? Jangan samain aku sama kamu pacarku. Jauh lebih hebat dari pacarmu. Manajer di grup di Hao gajiannya ratusan juta. Anting mutiaraku, kalungku. Rokuku, tas Chanelku. Semua dibeliin pacarku. Kayak gini aja. Masih berani bandingin. Dia mana bisa saingan sama aku. Gak pantas buat ngangkat sepatuku. Orang miskin gak apa-apa tapi miskin masih sok. Omongannya lebih besar dari bau kakinya, gak malu. Aku malu. Hei anak muda, pernah lihat aku? Kenapa aku harus lihat kamu? Kalau aku aja nggak pernah lihat masih berani ngomong. Dirinya manajer di grup di Hao. Barang-barang KW kamu cuma wanita bodoh yang buta yang bakal suka. Apa maksudmu? Coba cari lembaga penilaian sendiri. Mana ada barang asli di tubuhnya. Kayak gini masih berani pamer. Lin Xiao, kalau udah makan kita pergi yuk. Oh, Biar nggak mual sama lalat. bener juga, yuk pergi. Kamu jeli banget ya. Barang-barang yang dipakai Zhang Lingling beneran KW ya? Jelas-jelas palsu. Hah. Kamu emang lebih berpengalaman. Zhang Lingling ini dari kecil suka pamer apa-apa dibandingin. Lihat tadi dia makan kayak gitu, beneran puas. Aduh, helmku ketinggalan di samping kursi. Tunggu bentar ya, aku ambil dulu. Lingling, dengerin penjelasanku. Penjelasan? Penjelasan apa lagi? Kamu berani bohongin aku, bikin aku malu besar hari ini. Wah, motor kamu ya? Cuma motor tua kecil gini. Pacarku sekalipun nggak kaya, masih bisa beli mobil mewah kamu? Miskin ya miskin. Motor tua kecil gini sombong apa? Ini yang kamu bilang mobil mewah? Selera apa sih? Nggak usah banyak omong, kita pergi aja. Ini ada apa sih? Aku harus beliin kamu baju baru. Jangan lihat ini barang pinggir jalan tapi banyak barang sisa dari mall besar. Asal kamu jeli pasti bisa dapat barang bagus. Dulu kamu pakai baju merek apa? Aku nggak pernah beli baju, semuanya asisten yang siapin. Pulang kamu buruan kembalikan jasmu aku. Kayak aku sekarang cuma bisa beliin kamu beberapa barang pinggir jalan yang layak, yuk pergi. Bagus-bagus emang orang ganteng. Pakai apa aja tetap keren. Kalau istri merasa aku ganteng. Gimana kalau kita beneran aja? Lin Xiao. Apa yang kamu lakukan? Wei Yunfen, kenapa kamu datang? Aku benar-benar tidak menyangka. Ternyata kamu wanita yang suka main gila. 5 tahun hubungan kita. Begitu saja kau buang, lalu sekarang kamu malah dekat dengan pria ini ya kan? Apa yang kamu omongkan? Jelas-jelas setelah kau kembali ke keluargamu yang kaya itu sikapmu berubah, sekarang malah menuduhku duluan. Apa yang salah dengan keluarga Wei? Apa buruknya punya banyak uang? Harus hidup susah bersamamu yang tak punya apa-apa. Ini namanya cinta sejati. Ibumu benar. Kamu itu. Hei bocah. Berani sekali mengganggu istriku di depanku. Sepertinya kamu bosan hidup. Berani memukul aku. Tahu siapa aku tidak? Bukankah kamu anak anjing dari keluarga Wei di Asia Barat? Apa grup di Hao telah membatalkan semua kontrak kalian? Separuh kerajaan bisnismu lenyap begitu saja. Bagaimana bisa kamu tahu? Siapa sebenarnya kamu? Lupakan siapa aku. Kalau tak ingin perusahaan kalian hilang dari Yunhai dalam 3 hari.
Cepat enyah dari sini. Lin Xiao. Aku benar-benar salah menilaimu dulu. Tak heran kau meninggalkanku, ternyata kau mendapatkan pohon yang lebih tinggi untuk bersandar, ya kan? Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Ah, dia cuma orang mabuk bicara sembarangan. Kenapa kamu peduli? Ayo pergi, mari pergi. Apa masih belum bisa melupakannya? Bukan masalah tak bisa melupakan, tapi merasa tidak layak. Aku sudah menemanimu selama 5 tahun penuh. Menurutmu apakah semua orang kaya sekejam ini dan hanya memikirkan keuntungan? Sebenarnya tidak bisa begitu hitam putih juga. Uang itu benda mati. Yang salah bukan uang, tapi hati manusia. Kamu benar. Tapi uang adalah hal yang paling mudah mengikis hati seseorang di dunia ini. Ada beberapa orang yang berubah buruk begitu mereka kaya. Dan mereka yang kaya dan berkuasa kebanyakan sombong. Saya tidak mau lagi berhubungan dengan keluarga kaya. Saya benar-benar sial 8 turunan. Baru bertemu satu pemuda dari keluarga kaya saja sudah begini. Jangan berkata seperti itu. Bagaimana kalau lain kali kamu bertemu lagi dengan pemuda dari keluarga kaya? Tidak mungkin aku sial begitu, mana mungkin. Menginjak 2 kotoran anjing secara berturut-turut, peluangnya lebih kecil daripada menang lotre. Bagaimana kalau? Saya bilang bagaimana kalau? Saya juga seorang anak dari keluarga kaya, apa yang harus dilakukan? Kamu bercanda kan? Kalau kamu anak orang kaya, kenapa kamu bekerja di hotel? Kenapa bahkan tidak bisa membeli pakaian yang layak? Jangan membuatku tertawa. Lebih baik kamu bersantai saja. Dan biar aku yang menghidupimu. Jangan mimpi tinggi-tinggi deh. Bagaimanapun juga, saya pasti berbeda dengan pria bernama Wei itu. Kalian memang berbeda. Kamu lebih tampan darinya. Hei pemuda mabuk satu kaleng. Tuan muda, buka pintu. Tuan muda sekarang mau kemana? Perumahan publik Minsing, bawalah motor listrik kecil itu. Dan ikut aku. Tuan muda ini. Tidak, muti bagasi belakang barang bekas itu. Buang saja. Apa kamu tahu betapa pentingnya barang itu? Berikan aku kunci mobilnya. Kamu naik itu dan ikuti aku. Jangan sampai lecet sedikit pun atau aku. Tuan muda, tunggu aku sebentar. Kenapa begitu lambat? Tuan muda ini. Performa kedua kendaraan ini terlalu berbeda. Sama sekali tidak bisa mengejar. Baiklah, nanti kamu parkir mobil ini kembali. Oke. Pulang sendiri aja. Yang master, kapan kamu bawa nyonya muda pulang? Belum saatnya. Jangan ikut campur, nanti aja. Oh iya, ingat ya, jangan bilang ke ibuku kalau aku tinggal di sini. Pelan-pelan. Bajingan. Bau alkohol. Udahlah, aku mandi dulu.
Ah, Aku nggak ngerti. Kan yang ketahuan telanjang itu aku. Kenapa yang dipukul malah aku? maaf ya. Aku tadi cuma panik aja. Aku nggak sengaja. Ini uangnya kamu ambil aja. Apa ini biaya pengobatan? Atau ganti rugi mental kok ada recehnya? Bukan ini tunjangan dari perusahaan. Setelah kita makan sisanya segini. Kamu kan sendirian di Yunhai. Lagi cari kerja juga kamu ambil aja dulu. Kalau kamu gimana? Aku nggak apa-apa. Aku masih punya tabungan hemat-hemat aja. Paling bisa bertahan sampai gajian. Istri kamu baik banget. Aku maafin kamu. Mau makan siang apa kalian mau makan apa kerja? Ah, di bawah kan ada yang baru buka apa ya? Aku traktir kalian yuk, ayo yuk. Lin Xiao, kamu makan siang cuma ini. Kok kayak kuli bangunan? Jangan peduliin dia cuma anak yatim nggak punya orang tua. Miskin banget katanya suaminya. Nganggur lagi. Paling cuma bisa makan kayak gini, tunggu. Lin Xiaoya. Ini bekal dari suamimu. Aduh, ada aja orang. Kayak nggak ada kerjaan, suka banding-bandingin sama orang lain, nggak kayak aku punya suami baik. Makannya lebih mewah dari orang lain. Bekalnya udah diterima. Aku udah makan. Makasih ya, hari ini aku nggak cuma bisa mewah, aku juga bisa angkat kepala. Tapi mulai sekarang kamu tidak boleh lagi mengirim bento mewah itu. Harganya berapa sih? Di kantor jangan terlalu berhemat. Terlalu keras pada diri sendiri aku dengar. Kamu setiap siang hanya makan satu roti kukus. Kamu harus makan yang baik dengar. Gak apa-apa, dulu juga bisa melewatinya. Kalau lagi pas-pasan tentu harus hemat. Gak ngobrol lagi ya, aku tutup telepon dulu. Jangan kirim lagi mulai sekarang. Gadis ini cuma mau dia makan yang baik. Kenapa susah banget ya? Hei, mulai besok. Di perusahaan Tianyi semua makanannya disediakan. Dengar nggak perusahaan mau nyediain makan? Itu juga standar alo? Katanya perintah dari kantor pusat. Bos benar-benar dermawan nggak tahu. Siapa yang kasih sarannya? Lobster. Dia kok ada lobster? Aku kok nggak ada, iya kenapa cuma dia? Kita semua nggak ada lihat punyamu. Kenapa punya kita beda? Ini kenapa ya? Bos khusus perhatiin kamu ya? Jangan-jangan dia teman kuliahnya Shen Xiuchen. Iya, kalau nggak waktu itu. Shen Xiuchen nggak bakal ke kantor manajer cari orang. Nggak heran dia perhatiin aku. Hei tuan muda. Sudah saya lakukan sesuai perintahmu. Lihat Lin Xiao dan Bos Huo saling melirik. Hubungan mereka nggak biasa sejak Lin Xiao datang. Bos Huo selalu perhatiin dia. Bahkan lobster cuma dia yang punya, kamu bilang. Jangan-jangan mereka berdua punya hubungan khusus. Aku rasa mungkin lihat waktu itu kepala bagian. Marahi Lin Xiao. Bikin Bos Huo marah besar. Bos Huo kan udah punya istri. Lin Xiao si wanita jalang nggak tahu malu. Merusak rumah tangga orang. Lin Xiao, aku nggak bakal biarin kamu tenang. Kamu masak. Sayang kamu sibuk kerja di luar. Aku di rumah nggak ada kerjaan, masak juga seharusnya. Kamu bisa masak juga ya? Pesan makanan online kamu nggak mau duduk. Jadi aku terpaksa masak sendiri ikut resep. Pertama kali masak. Penampilannya kurang bagus. Lumayan. Meski penampilannya kurang. Tapi yang penting rasanya. Ayo coba cicip.
Gimana? Kenapa nggak enak ya? Maaf ya sayang. Awalnya aku mau masak buat kamu tapi hasilnya. Gak apa-apa kan ini pertama kali kamu masak. Bisa masak sampai matang aja, udah bagus kok. Aku bawa makanan enak buat kamu. Ini Di kantor hari ini ada menu lobster. Aku sembunyi-sembunyi bawa pulang buat kamu. makanan kantor. Kenapa kamu bawa pulang kalau nggak dimakan? Karena teman-teman kantor pada ngomongin kamu. Bilang kamu pengangguran. Aku mikir, kamu pasti belum pernah makan lobster. Jadi aku bawa pulang buat kamu. Coba cicip. Aku suapin ya kamu juga makan. Aku enggak makan ini buat kamu. Kenapa kamu nggak makan? Kenapa sih? Kenapa kamu nggak makan? Aku juga mau. Gimana di Tianyi? Lagi pula itu anak perusahaan dari grup DHO. Fasilitasnya bagus banget. Cuma teman-teman kantor yang suka pilih-pilih. Agak susah diajak akur, suka merendahkan orang. Mata mereka kayak di atas kepala. Mereka ganggu kamu ya? Ganggu sih enggak. Cuma banyak omongan negatif. Makanan, pakaian, barang-barang. Suka banding-bandingin sama orang. Bikin kesel. Lin Xiao uangmu. Semuanya buat aku. Aku rasa kamu juga harus beli baju yang bagus, biar nggak ditertawakan. Aku juga lagi mikirin itu, aku dengar di pasar malam depan. Lagi ada diskon, aku mau beli 2 baju. Kalau mau beli-beli yang bagus aja. International Mansion ada di sebelah, aku akan mengajakmu ke sana. International Mansion. Kamu bercanda ya? Di sana satu baju saja harganya mulai dari puluhan ribu, mana mungkin kita yang miskin bisa membelinya. Jangan khawatir, hari ini aku yang bayar. Aku akan mengajakmu memilih. Ah, lupakan saja. Uang yang kamu punya itu semuanya dari aku. Kamu simpan saja untuk cari kerja, jangan dihambur-hamburkan. Aku akan pergi dulu lihat-lihat. Sebentar lagi aku akan bawa seseorang ke International Mansion untuk beli baju. Kamu bilang ke sana semua harganya. Diskon 0001. Cepat pergi Lin Xiao. Jangan pergi, kita ke International Mansion saja. Aku punya kartu VIP sana. Dari mana dapatnya? Hah. Kemarin aku pergi melamar jadi pelayan. Ketemu ada undian. Untungnya aku dapat hadiah utama. Mereka kasih kartu ini. Katanya kalau pakai ini beli baju. Semua diskon 0001. Jadi baju yang harganya 10.000 hanya 10 rupiah. Ia lebih murah dari pasar loak. Ayo cepat pergi. Hari ini benar-benar belanja. Sangat puas, langsung beli. Banyak baju bermerek. Yang penting pelayannya. Mengira kita adalah anak orang kaya. Lihat kita, matanya berbinar-binar. Semua ini berkat kartu VIP MU. Kalau kamu suka begini, aku berikan padamu. Tidak bisa, ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Terima saja, sudah lama kita menikah. Aku belum pernah memberimu apa-apa kali ini. Anggap saja sebagai hadiah untukmu. Apalagi hari ini adalah hari yang sangat spesial. Hari spesial apa? Tutup matamu dulu. Oh. Sudah tutup. Sudah selesai belum? Sudah datang. Kamu tadi ngapain? Oke. Buka matamu. Selamat ulang tahun. Kamu tahu hari ini ulang tahunku. Di akta nikah kita akan tertulis tanggal lahir kita. Kenapa kamu? Aku sampai besar belum pernah ada yang rayakan ulang tahunku.
Hari ini pertama kali ada yang rayakan ulang tahunku. Kamu baik banget. Ayalah bodoh, jangan nangis. Shen Xiuchen, kamu baik banget. Aku baik di mana? Walaupun kamu ini orangnya miskin dan gak punya kemampuan, teman kuliahmu udah jadi direktur perusahaan. Kamu malah belum punya kerjaan. Udah. Ini kamu memuji aku. Atau nyindir aku. Tapi kamu itu lembut perhatian, telaten dan sayang istri. Kamu itu pria idaman. Beneran. Aku sebaik itu kalau gitu. Gimana kalau kita batalin aja perjanjiannya. Perjanjian apa? Perjanjian nikah kita. Kita bisa nggak cerai? Aku rasa hidup kayak gini terus juga bagus. Tapi kita nggak punya dasar cinta. Bisa dibangun kok. Banyak yang nikah dulu baru cinta. Aku rasa kita bisa coba. Coba. Boleh juga. Beneran kalau gitu kita sepakat ya? Kamu kena krim. Jangan, gerak aku yang bersihin. Kita udah bareng, aku masih belum tahu keluarga kamu. Gimana keadaannya? Tunggu bentar lagi, nanti aku ajak kamu ketemu dia. Kenapa sekarang nggak bisa bilang? Soalnya kamu lihat aku sekarang. Nggak punya kerjaan yang stabil. Jangan bohong padaku. Tidak akan. Sekarang kamu adalah istriku. Aku harus melindungimu seumur hidup. Siapa Lin Xiao? Itu aku ada apa? Kamu ini perempuan. Siapa kamu? Kenapa kamu memukulku? Siapa aku? Aku adalah istri direktur utama kalian. Kamu ini perempuan. Istri direktur utama datang sendiri untuk menangkap selingkuh. Wah, sepertinya Lin Xiao menggoda Huo, benar ya? Ini akan jadi menarik. Kamu ini menggoda suamiku ya? Istri direktur utama kamu ngomong apa? Kapan aku menggoda suamimu? Seluruh perusahaan sudah tahu. Kamu pikir aku tulia? Istri direktur utama kamu bilang aku menggoda suamimu. Kamu punya bukti? Bukti apa lagi, wah? Baju ini harganya puluhan ribu ya? Walaupun bukan merek terkenal. Tapi bukan level kamu pekerja rendahan bisa beli. Huo Wedong yang beliin ya? Apa hubungannya dengan direktur Huo? Ini suamiku yang kasih. Lin Xiao, suamimu itu pengangguran. Masih harus kamu yang nafkahin. Bohong saja, gak pakai mikir. Kami tidak akan melindungi karyawan hina seperti kamu. Kamu. Kalian fitnah pokoknya. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan dengan kalian. Mau pergi tidak semudah itu, lihat aku akan merobekmu. Lepaskan aku. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu berbuat gila di perusahaan? Bagus kamu malah melindungi si rubah jalang ini. Aku kasih tahu ya. Dia bukan orang yang bisa kamu fitnah sembarangan. Dan kamu ngapain di sini? Kembali kerja. Fitnah? Kamu berani bilang dia bukan pacarmu? Kamu berani bilang kalian berdua tidak ada hubungan gelap? Siapa yang bilang aku punya hubungan gelap dengannya? Siapa? Seluruh perusahaan sudah tahu. Kamu pikir aku bodoh ya, Direktur Huo? Kurasa kamu memang istimewa padanya. Kayaknya sering belajar diam-diam ya. Muka kecil ini lumayan cantik juga. Gak kelihatan lo suka yang kayak gini. Nona, saya Huo. Gak pernah nyinggung lo, bisa gak jangan sekarang. Nambahin masalah. Gak bisa sahabat saya dihianati. Saya harus dukung dia, lo jelasin dong. Itu semua beneran apa enggak? Saya gak berani komentar soal bos. Apakah dia dan Lin Xiao ada hubungan gelap saya gak tahu, tapi perlakuan Lin Xiao di perusahaan memang beda. Waktu itu bos Huo bahkan ambil uang. Tambahin 20.000 buat Lin Xiao. Bilanya itu tunjangan karyawan baru buat Lin Xiao. Di perusahaan kita gak ada tunjangan karyawan baru. Jelasin. Bos muda bilang jangan kasih tahu.
Jelasin apa? Saya gak ada yang perlu dijelasin. Kalau Bos Huo gak ada yang perlu dijelasin, lo ada yang perlu dijelasin gak? Saya. Saya yang jelasin. Kalau lo gak bisa jelasin, saya akan buktiin kalian berdua ada hubungan gelap. Saya yang jelasin. Xiu Chen, Saya yang atur. Huo Weidong cuma ikut perintah saya. Jadi dia bantu Lin Xiao. kenapa lo bantu dia? Gak apa-apa kan? Ya. Karena dia istri saya ada masalah. Apa dia istri lo? Gimana mungkin dia istri lo? Ibu selalu menginginkan saya sebagai menantunya. Dengan hak apa lo nikahin dia? Ya Jing, mama suka sama lo tapi saya gak tertarik sama lo. Saya mau nikah sama siapa itu urusan saya. Gak perlu lo yang ngatur. Lolo yang merayu Xiu Chen, kembalikan Xiu Chen ke saya. Ye Jing, lo ngapain? Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Xiao-xiao mending lo tunggu di bawah dulu. Saya yang urus. Tapi lo, Tenang aja, saya suami lo. Aku bisa mengatasinya. Sudah berani ya? Berani ganggu wanita aku. Hei, sampaikan ke semua. Segera batalkan semua kontrak dengan Ye Group. Apa Xiu Chen, jangan. Kamu tidak bisa membatalkan kontrak dengan Ye Group. Ketika kamu memukul istriku, kamu seharusnya sudah memikirkan ini. Xiu Chen, aku hanya terlalu mencintaimu. Aku benar-benar tidak tega melihatmu menikahi orang lain. Bagaimana bisa kamu memperlakukan aku seperti ini? Aku adalah putri dari Ye Group tapi kalah dengan seorang pekerja rendahan. Rendahan. Kalau kamu berani bicara lagi, aku tidak keberatan membuat Ye Group hilang besok. Aku tidak berani lagi. Cepat pergi. Yang master istriku tidak tahu situasinya. Bukan bermaksud menghina Nyonya Muda. Tolong maafkan dia atas nama aku. Kasih dia kesempatan lagi. Sudahlah, aku percaya Nyonya Huo. Kalau bukan karena hasutan orang lain, dia tidak akan datang membuat keributan. Tapi aku ingin tahu. Siapa yang menggosip di belakang? Dia yang menelepon aku. Aku tidak tahu Lin Xiao adalah Nyonya Muda yang master. Aku salah, tolong maafkan aku. Kasih aku kesempatan lagi. Kasih kesempatan lagi orang seperti kamu. Tinggal di perusahaan hanya akan merusak saja. Cepat keluar dari Tianyi. Yang master bukan, aku masih harus menghidupi keluarga. Tolong kasih aku kesempatan lagi, aku tidak akan berani lagi. Pergi. Semua karena kamu, mati saja kamu. ah, kamu bagaimana? Sakit, sakit, sakit. Lin Xiao, kamu baik-baik saja. Seseorang cepat panggil ambulans. Ye Jing. Kamu sudah melukai orang masih mau kabur ya? Untungnya dokter bilang hanya patah ringan. Tidak ada masalah besar. Aku tidak apa-apa asalkan kamu baik-baik saja. Terima kasih untuk hari ini, aku lihat. Lebih baik kamu telepon ibumu biar dia datang merawatmu. Aku duluan pergi ya. Jangan pergi, bisakah kamu tidak meninggalkanku? Hari-hari ini, kamu tidak ada di sampingku. Aku hidup dalam kesedihan setiap hari. Yunfen, aku sudah menikah, jangan seperti ini. Kamu menikah dengannya hanya untuk membalas dendam padaku kan? Kamu terlalu banyak berpikir. Aku putus denganmu karena pemikiran kita berbeda, hubungan kita sudah berakhir. Aku tidak perlu membalas dendam padamu. Aku tidak percaya. Kita sudah bersama selama 5 tahun. Aku tidak percaya kamu bisa begitu saja melepaskannya Xiao-xiao. Jangan tinggalkan aku, tolong jangan tinggalkan aku. Xiao-xiao. Tuan Wei.
Jangan tinggalkan aku Xiao-Xiao. Tuan Wei begini saja terus mengganggu istriku. Tidak baik kan? Dia memang milikku. Kamu harus ingat yang sekarang menikah dengannya adalah aku. Kamu menyelamatkannya hari ini, aku tidak akan menghitungnya. Xiao-Xiao. Aku ingin bicara berdua dengannya, kamu keluar dulu. Kalian jangan sampai berkelahi ya. Tenang, dia menyelamatkanmu hari ini. Aku tidak akan menyusahkannya. Lagi pula dia sedang terluka, aku tidak mungkin bermasalah dengan orang yang terluka. $1 miliar untuk biaya pengobatanmu. Dan terima kasih telah menyelamatkan istriku. Memang tidak salah anak dari grup Dihau. Langsung saja memberi banyak haha. Kamu tahu identitasku. Pria yang berani merebut kekasihku. Aku tidak mungkin tidak tahu latar belakangmu. Asal kamu berjanji tidak akan mengganggu Li Xiao lagi. Aku bisa memulihkan semua kontrak Wei dengan 11 dengan grup Dihau. Kalau aku tidak setuju, apakah kamu akan terus menargetkan keluarga Wei kami? Orang yang bijak tahu kapan harus mundur. Kamu pikir dengan aku mengalah kalian bisa bersama? Dia bahkan tidak bisa melewati ibu saya. Apalagi Nenek Shen. Dia bahkan tidak bisa melewati ibu saya. Apalagi Nenek Shen. Itu tidak perlu kamu khawatirkan. Aku berbeda denganmu, sudah menikah. Aku harus melindunginya. Aku tidak akan membiarkan ibuku menyakitinya. Dan tidak akan membiarkannya sedikit pun merasa tersakiti. Siapa yang tidak bisa bicara besar? Lin Xiao sekarang. Tahukah dia identitas aslimu? Apakah kamu masih tinggal di apartemen sewaan Lin Xiao? Bagaimana apakah tidak berani membawanya pulang? Kamu terlalu banyak ikut campur. Perempuan yang aku cintai selama 5 tahun. Kenapa kamu bisa begitu saja merebutnya? Kamu adalah putra dari grup Dihau. Wanita mana yang tidak bisa kamu dapatkan? Jika kamu benar-benar ingin bertanggung jawab padanya, apakah kamu akan terus-menerus menipunya? Bicara begitu indah, tapi hanya ingin mempermainkannya saja. Wei Yunfen, aku peringatkan kamu jangan bicara sembarangan. Aku tidak pernah menipunya. Dan tidak pernah bermaksud mempermainkannya. Kamu bilang tidak mempermainkannya. Lin Xiao tahu identitas aslimu. Masih bodohnya membiarkanmu tinggal di rumahnya, tahukah kamu? Lin Xiao sangat membenci orang yang menipunya seperti orang bodoh. Kamu bilang, kalau dia tahu kamu menipunya, apa yang akan terjadi? Shen Xiuchen, aku tidak peduli apa identitasmu. Aku pasti akan merebut Lin Xiao kembali. Apa yang kamu bicarakan dengan Wei Yunfen tadi? Pembicaraan antar pria, kenapa? Kamu khawatir padanya. Dia terluka karena aku. Bagaimana bisa tidak khawatir? Kamu sekarang adalah istriku. Bagaimana bisa kamu memikirkan pria lain? Siapa yang memikirkan orang lain? Aku hanya melihat dia terluka. Kamu tenang saja. Dia menyelamatkanmu, aku akan membalasnya. Kamu miskin, bagaimana bisa membalas? Lepaskan. Banyak orang melihat. Kamu hari ini di kantor sepertinya sangat berwibawa. Semua orang sepertinya takut padamu. Siapa sih wanita gila yang narik rambutku itu? Kayaknya dia kenal sama kamu. Kamunya tahu nggak? Lin Xiao paling benci kalau ada yang ngejebak dia kayak orang bodoh. Kamu bilang, Gimana kalau dia tahu kamu ngejebak dia? Lin Xiao oke. Aku ngaku sebenarnya aku. Hei Mama. Oke, aku langsung pulang. Aku ada urusan mendesak, aku duluan ya. Kok kamu pergi? Aku pulang dulu, nanti aku ketemu kamu.
Mama, aku udah pulang. Kamu anak brengsek, denger-denger kamu dapet cewek dari panti asuhan yang suka selingkuh. Selingkuh. Oh, ternyata kamu yang ngomongin aku. Kamu kok di sini, aku kan gak. Udah aku bawa ke kantor polisi. Kamu masih berani ngomong kalau bukan aku yang jeminin dia keluar. Dia masih di kantor polisi. Putri Ye yang terhormat. Malah kamu perlakukan kayak gini. Mama, kamu gak tahu. Dia ngapain aja hari ini dia. Tante, aku cuma kesel aja. Jadi nggak sengaja dorong dia. Tahu-tahu ada mobil lewat. Nggak apa-apa, ini juga nggak kenapa-kenapakan. Gak kenapa-kenapa. Kalau bukan si Wei itu, Lin Xiao udah gak ada hari ini. Kalau dia mau ngajuin tuntutan, kamu pikir dia bisa lolos? Orang Wei dari Asia Barat gampang diatasi, tapi kamu ngelakuin halu-haluan, lihat Jing kita jadi kayak gini. Aku ngapain halu-haluan? Mama, aku nggak ngerti. Kenapa kamu suka banget sama dia sampai maksa aku nikahin dia? Keluarga Yeshen kita sepadan. Mamanya dari kecil teman dekat aku. Lagian Jing itu aku lihat. Dari kecil dia ada apa sih? Kamu malah maksa nikahin cewek itu. Sampai batalkan kontrak Yeshen buat cewek itu. Kamu mau bikin aku mati ya? Lin Xiao itu cewek terbaik yang pernah aku temuin. Dia sekarang istriku, menantumu. Bisa nggak kamu berhenti manggil aku cewek mulu? Maksudmu menantu? Aku nggak pernah setuju sama pernikahan ini. Cepetan cerai sama cewek ini. Emma, ini bukan urusan kamu. Aku udah gede sekarang. Kamu gak berhak ikut campur urusan pernikahan aku. Kamu bikin aku kesel, kamu benar-benar memberontak. Tahan tuan muda ini sampai dia sadar. Baru dia bisa keluar. Bawa pergi. Emma, kamu gak bisa nahan aku. Pelan-pelan, sakit-sakit. Gimana kabar lu kamu? Kamu kenapa kamu di sini? Tentu aja mau jenguk kamu. Lagian luka-luka kamu ini ada hubungannya sama aku? Nak, cewek inilah yang bikin kamu kecelakaan masuk rumah sakit kan? Kamu nggak diterima di sini, cepetan pergi. Baru ketemu langsung suruh pergi, nggak seharusnya kamu bersikap baik sama aku. Kamu mau nelakain Lin Xiao. Masa aku harus bersikap baik sama kamu? Saran aku, kalau tahu diri pergi aja. Jangan bikin aku telepon polisi. Kamu nggak dengar apa kata anak aku? Cepetan pergi, kata anak aku. Kamu nggak dengar, cepetan pergi. Jangan sok enak, Wei Yunfen. Jangan kira aku nggak tahu. Apakah kecelakaan ini benar-benar ulah aku? Maksud kamu apa? Sampai istri aja nggak bisa jaga. Keluarga Wei memang lemah. Aku takut keluarga Wei nggak mau lepas. Jadi aku suruh orang buat selidiki. Supir yang nabrak itu kenalan lama kamu. Mobilnya aja kamu yang beli. Nggak mungkin ada kebetulan kayak gitu. Aku tebak kamu udah nguntit Lin Xiao lama. Dia dulu tunangan kamu. Tapi direbut sama Shen Xiuchen. Kamu nggak terima. Jadi kamu rencanain skenario pura-pura terluka ini. Biarpun Lin Xiao kasihankan. Ngomong-ngomong, aku malah bantu kamu besar. Kamu mau ngapain sih? Aku nggak mau ngapain. Cuma mau ngasih tahu aja. Jaga baik-baik orang kamu, jangan biarin dia godain cowok orang. Kamu anak cewek gila ini, apa dia ngomong bener? Gimana bisa kamu buat cewek hina kayak gitu? Terus inget-inget sampai masuk rumah sakit lagi. Aku. Sekarang dia lagi nggak fokus, pasti nggak bakal perhatiin sekitar. Nanti pas dia nggak sadar nyetir aja tabrak dia. Jangan-jangan ada masalah kalau dia lapor polisi. Tenang aja. Pas saat-saat genting aku bakal muncul ngejagain. Kamu rem dikit, jangan nabraknya keras-keras. Nanti yang cedera aku selama aku nggak lapor polisi. Kamu nggak bakal kenapa-kenapa, harus kayak gini. Iya, karena cuma gini dia baru bakal merasa berutang sama aku. Aku mau bikin dia balik lagi ke aku. Serahin ke kamu.
Anak, emang kamu gila? Gimana bisa kamu sebego ini? Nyawa aja nggak peduli. Mama, aku udah bilang sama kamu sebelumnya. Kalau bukan karena kamu urusannya nggak bakal jadi kayak gini. Jadi maksud kamu mama salah ya? Dia tuh orangnya anak yatim. Emang nggak cocok sama keluarga Wei kita. Kamu nggak suka dia. Tapi anak keluarga Shen di ibu kota bisa suka sama dia kalau sampai nyinggung Lin Xiao. Keluarga Wei kita bakal nggak ada masa depan. Cewek itu ngomong bener keluarga Wei kita. Emang nggak ada apa-apanya. Sampai istri aja bisa diambil orang. Terus dipukuli sampai jatuh ke tanah. Terus ngomongin itu semua. Masih ada gunanya. Mama duduk dulu. Aku mau merebut Lin Xiao kembali. Kecuali Lin Xiao, aku nggak bakal nikah sama orang lain. Mama, kalau kamu masih mau punya menantu kayak dia, tolong aku dong. Buka pintu, buka pintu. Bagaimana sudah larut malam begini? Xiao-Xiao pasti sudah sangat khawatir. Sudah larut malam begini, kenapa belum pulang juga? Nomor yang Anda hubungi sementara ini tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Halo. Saya Ibu Yunfen. Oh, tante ya. Ada yang bisa saya bantu? Anak saya terluka karena kamu tidak seharusnya. Kamu datang ke rumah sakit untuk merawatnya. Maaf ya tante. Yunfen memang terluka karena saya. Tapi sekarang sudah larut malam begini. Laki-laki dan perempuan sendirian tidak nyaman. Keluarga Wei pasti ada yang lain kan? Keluarga Wei kan besar bisnisnya. Ada banyak urusan yang harus diurus, mana ada waktu setiap hari ke rumah sakit untuk merawatnya. Kalau begitu minta perawat saja. Tidak boleh harus kamu yang merawat. Saya. Lin Xiao, kalau kamu masih punya hati nurani, kamu harus datang ke rumah sakit untuk merawatnya. Sampai Yunfen sembuh, tolong kamu rawat dia dengan baik. Dia sekarang tidak bisa bergerak, jadi makan 3 kali sehari termasuk mandi. Harus kamu rawat dengan baik. Kalau tidak, Saya mengerti. Xiao-Xiao, kamu sudah bekerja keras. Tidak apa-apa kamu terluka karena saya. Saya melakukan ini juga seharusnya. Sungguh merindukan kehidupan kita dulu. Setiap kali saya sakit, kamu selalu merawat saya seperti ini. Yunfen, kita sudah selesai. Saya sudah menikah, hal-hal kita dulu. Jangan dibahas lagi. Saya merawat kamu seperti ini untuk membalas budimu menyelamatkan nyawa saya setelah kamu sembuh. Jangan berhubungan lagi. Baiklah. Tidur cepat ya. Kamu juga istirahat cepat. sungguh keterlaluan pagi ini. Foto-foto ini dipublikasikan di situs resmi keluarga Wei. Nyonya Wei bilang, anaknya akan segera menikah. Saya bilangkan Lin Xiao ini seperti rubah. Sambil menggoda Xiu Chen, dia juga menggantungkan hati pada pewaris keluarga Wei. Benar-benar serakah, tidak takut kekenyangan. Seumur hidupku, aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti ini. Ini istri baik yang kamu pilih? Dengan kekuatan keluarga Shen kami, di Yunhai wanita seperti apa yang tidak bisa kamu temukan? Kenapa kamu malah memilih wanita ini?
Membuat muka keluarga Shen kami diinjak-injak orang lain. Kalau hal ini sampai tersebar reputasi keluarga Shen kami, apakah masih dipertahankan? Bibi, jangan sampai sakit karena marah. Untuk wanita seperti ini tidak layak Xiu Chen mungkin hanya tertipu sementara olehnya sudah dikhianati seperti ini. Dia seharusnya sudah sadar. Ibu, foto-foto ini sebenarnya dari mana? Pastinya ada kesalahpahaman di sini. Aku akan pergi menemui Lin Xiao sendiri untuk menanyakan langsung padanya. Berhenti! Seumur hidupmu kamu jangan berharap bisa bertemu wanita itu lagi kecuali kamu setuju untuk menikah dengan keluarga Ye. Kalau tidak kamu jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Jaga baik-baik tuan muda ini. Ibu, Sudah 1 hari lagi, masih tidak bisa menghubungi Xiu Chen. Sebenarnya ada apa? Masih menunggu kekasihmu ya? Dia mungkin tidak akan kembali lagi. Bagaimana kamu tahu dia tidak akan kembali? Dia adalah anak orang terkaya di Yunhai. Anak keluarga kaya. Benar-benar mengira dia bisa tertarik padamu. Apa anak terkaya? Anak keluarga kaya. Masih dibodohi saja. Tahukah kamu siapa dia? Dia adalah pewaris grup Dihao. Calon pemimpin masa depan grup Dihao dengan keadaanmu. Masuk keluarga Wei saja tidak bisa. Apalagi keluarga Shen Dihao. Kamu bohong, bagaimana mungkin dia pewaris Dihao? Selain pewaris Dihao, siapa lagi yang berani mengeluarkan cek seperti ini? Wah, sudah lama dengar kalau pewaris Dihao. Mainnya cukup liar dan pemberiannya. Bukan main royalnya. Kamu pikir, dia belum pernah main dengan selebriti influencer atau sosialita? Kalau sampai menggoda kamu. Mungkin karena sudah bosan dengan makanan mewah. Pengen ganti sayuran liar coba rasa yang beda. Tapi ya, sayuran liar itu, makan 1-2 suap aja cukup. Kalau kebanyakan nggak asik lagi. Aku nggak percaya Wei Yun Fan. Kamu jangan cari gara-gara di sini. Kecuali dia yang bilang sendiri kalau orang lain yang ngomong. Aku nggak percaya satu kata pun, aku langsung cari dia sekarang. Xiu Chen. Masih belum pulang. Sudah berapa hari ini dia pergi kemana ya? Dia kan anak orang kaya nomor 1 di Yunhai. Beneran pikir dia bakal tertarik sama kamu? Tadi itu anaknya pemilik Dihao ya ampun dia ganteng banget. Bayangin kalau bisa nikah sama dia hidup pasti langsung sukses. Wei Dong cuma bantu Ling Xia karena dengar perintahku. Dia nggak mungkin beneran. Anak pemilik grup Dihao. Oke, aku langsung balik. Aku pulang dulu, nanti ketemu lagi. Jangan mikir yang nggak aku percaya sama dia. Tunggu dia datang dulu. Kamu udah balik. Anda siapa? Saya ini ibu dari Shen Xiu Chen. Tante silakan minum teh. Tehnya nggak usah deh, di luar aku nggak sembarangan minum. Tante teh yang biasa Anda minum. Itu teh Longjing premium yang harganya puluhan juta per ons. Nggak semua teh bisa cocok di tenggorokan Anda. Di dalam rumah ini, kok bau miskin ya? Tante, ada keperluan apa Anda mencari saya? Pernikahan kamu sama anak saya Xiu Chen. Nggak ada persetujuan keluarga jadi nggak sah. Bawa buku nikah dan KTP keluarin sekarang. Langsung ke kantor catatan sipil. Urus perceraian. Ini keinginan Xiu Chen. Ada bedanya. Kalau ini keinginan Xiu Chen, aku langsung ikut Anda ke kantor catatan sipil. Tapi kalau bukan keinginannya, saya rasa Anda nggak punya hak ikut campur urusan kami. Berani sekali kamu bicara seperti itu sama saya. Kamu ini perempuan licik cuma mau uang kan? Di kartu ini ada 50 juta. Ambil 50 juta ini dan tinggalkan anak saya. Keluar dari Yunhai.
Saya beritahu kamu orang seperti kamu, yang mencari perlindungan dari orang kaya. Saya sudah banyak melihatnya. Saya akan memberimu 5 juta lagi sebagai mas kawin, dan 10 juta sebagai hadiah pernikahan. Kamu hanya seorang wanita yang sudah dimainkan oleh anak saya. Kamu tidak akan menemukan pasangan yang baik. Bibi, Anda juga berpikir saya bersama anak Anda karena uang. Bukankah begitu? Dengan status keluarga Shen, kami didiha wanita mana yang tidak berusaha keras untuk masuk, tapi cara sehina kamu. Anda adalah yang pertama. Bibi, saya tidak tahu mengapa Anda memiliki prasangka yang begitu besar terhadap saya, tapi saya, Lin Xiao, memiliki hati nurani yang bersih. Saya tidak akan mengambil uang ini sedikit pun. Jika perceraian adalah keinginan Xiu Chen, saya bisa langsung pergi ke kantor catatan sipil dengan Anda dan bercerai dengannya. Keluar dari Yunhai, tapi jika saya tidak mendengar, dia mengatakannya sendiri. Saya tidak akan setuju. Karena kamu begitu tidak tahu terima kasih. Saya punya cara untuk menghadapimu. Oh ya, ini Ye Jing. Adalah satu-satunya menantu keluarga Shen kami. Kamu lupakan saja, pergi. Sungguh membuat saya marah. Gadis ini ternyata sangat sulit dihadapi. Rubah mana yang tidak suka uang Bibi. Dia tidak menerima kartu Anda, mungkin nafsunya terlalu besar. Sama sekali tidak bisa memuaskannya. 50 juta. Gadis yatim piatu dari panti asuhan. 50 juta masih tidak bisa memuaskannya. Jika dia membuat saya marah, dia tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Bibi marah sekarang tidak ada gunanya. Harus diketahui, seorang wanita begitu dia memegang hati seorang pria. Apa yang tidak bisa dia dapatkan? Dia hanya mengandalkan kasih sayang Xiu Chen. Baru bisa begitu sombong. Menurut saya yang paling penting, kita harus membuat Xiu Chen meninggalkannya. Anak itu keras kepala seperti sapi. Jika ingin membuatnya melepaskan mungkin tidak mudah. Bibi, bagaimana kalau begini? Kamu punya cara ini, lakukan saja. Istri baikmu itu setelah kamu pergi setiap hari pergi ke rumah sakit, merawat mantan pacarnya. Mereka berdua sudah kembali berkasih dan akan menikah bulan depan. Tidak, ini tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Undangan sudah sampai di tangan. Mereka akan menikah tanggal 7 bulan depan. Tidak mungkin. Saya dan dia belum bercerai. Bagaimana dia bisa menikah? Siapa bilang kamu belum bercerai? Saya sudah lama mengambil buku kakak kamu dan menyelesaikan semuanya. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Dia setuju. Saya selalu tidak setuju dengan pernikahan kalian. Bagaimana dengan keluarga Wei? Mereka pasti menjanjikan banyak keuntungan. Apa yang tidak disetujuinya? Dia memang orang yang suka main-main. Tidak, saya tidak percaya. Ibu, lepaskan saya. Saya ingin menanyainya langsung. Ibu. Kamu tidak bisa keluar sekarang sebelum pernikahan mereka. Selesai, kamu jangan harap bisa keluar. Agar kamu tidak mengacaukan pernikahan mereka. Keluarga Shen tidak bisa menanggung malu. Tunggu sampai mereka benar-benar menikah. Baru saya akan melepaskanmu. Ibu, lepaskan saya. Ibu. Lepaskan saya, Ibu. Tuan muda, apakah kamu di dalam? Kamu datang cepat. Cepat lepaskan saya. Saya tidak punya kunci, tidak bisa melepaskanmu. Susah payah menemukan kesempatan menyelinap masuk. Hanya ingin menanyakan bagaimana keadaannya. Saya baik-baik saja. Lin Xiao dan Wei Yunfen. Benarkah mereka akan menikah? Saya juga tidak tahu. Tapi ibu keluarga Wei sekarang di situs resmi memasang foto Nyonya Muda dan Wei Yunfen. Mengatakan bahwa mereka akan segera menikah sekarang di luar. Beredar kabar bahwa mereka berdua akan segera menikah. Ibu saya sudah menerima undangan.
Tanggal 7 bulan depan. Mereka akan menikah. Aduh, bagaimana ini? Cepat pikirkan cara untuk mengeluarkan aku. Aku benar-benar tidak bisa menunggu sampai tanggal 7. Aku harus menemui dia dan bertanya langsung. Aku juga tidak punya cara. Oh iya, minggu depan. Bukankah itu pesta ulang tahun Nyonya Tua? Kalau kamu bisa ikut pesta ulang tahunnya, kamu punya kesempatan untuk kabur. Tapi ibuku sekarang sama sekali tidak percaya padaku. Dia mungkin sama sekali tidak akan mengizinkan aku ke pestanya. Kalau begitu kamu coba merendahkan diri dulu di depan Nyonya Tua. Dia pasti berharap kamu bisa datang ke pestanya kalau dia mengajukan syarat apapun. Kamu setujui dulu semuanya, tunggu sampai di pesta. Baru kita bicarakan. Hanya bisa begitu. Katakan ada apa cari aku. Ibu, aku sudah berpikir semalaman. Akhirnya aku mengerti, karena aku dan Lin Xiao sudah bercerai. Aku tidak akan mengganggunya lagi. Ibu, biarkan aku keluar. Jadi kamu sudah mengerti. Aku tidak percaya. Ibu, kamu tidak mungkin mengurungku sampai bulan depan. Lagi pula aku anakmu bulan depan ulang tahunmu. Aku tidak mungkin tidak datang. Anak tidak berbakti seperti kamu tidak usah datang juga. Ibu, Kalau mau keluar, bisa saja. Tapi kamu harus setujui syaratku. Aku akan membiarkanmu keluar di hari ulang tahunku. Ini. Nyonya Shen ulang tahun ke-60 minggu ini. Berencana mengadakan pesta di Hotel Imperial, ini undangannya. Tian Yi adalah anak perusahaan imperial. Aku kan juga general manager Tian Yi. Dengan kartu kerja saja, bisa masuk, tidak perlu undangan. Siapa bilang undangan ini untukmu? Aku suruh kamu berikan ke Lin Xiao. Lin Xiao adalah menantu perempuan imperial. Ikut pesta ulang tahun mertuanya sendiri, masih perlu undangan. Menantu apa? Bibi tidak pernah mengakuinya. Lin Xiao jangan harap bisa masuk ke keluarga Shen. Lalu kenapa masih harus memberikan undangan padanya? Kamu jangan tanya, ini keinginan Nyonya Shen. Sepertinya ini pesta jebakan. Panggil Lin Xiao masuk. Pak Huo, Anda mencari saya. Nyonya muda, jangan terlalu sopan. Saya bukan nyonya muda di perusahaan. Anda adalah atasan, saya adalah bawahan. Mari kita urus urusan dengan profesional. Baiklah kalau begitu. Ada apa yang Anda butuhkan dari saya? Minggu depan adalah ulang tahun Ibu Shen, pemimpin grup Dihao. Perayaan ulang tahun akan diadakan di restoran Dihao ini. Undangannya. Untuk saya. Saya hanya menyampaikan pesan. Bagus juga ulang tahun Ibu Shen. Xiu Chen pasti akan datang jika saya pergi. Mungkin bisa bertemu dengannya. Tidak berani melawan keinginan Ibu Shen. Maaf. Di mana sebenarnya Jin Yu Mentang? Wah, ini Lin Xiao. Datang untuk menghadiri perayaan ulang tahun Ibu Shen. Bagaimana setelah dipermainkan oleh Xiu Chen? Dia bahkan tidak membelikanmu baju yang layak. Kalau bukan karena pengakuan langsung dari putra mahkota, tidak akan terlihat Nyonya muda Dihao memakai pakaian yang begitu sederhana. Saya bukan nyonya muda Dihao, saya datang ke sini hanya untuk mencari Xiu Chen, bertanya beberapa hal. Tentu saja kamu bukan Nyonya muda Dihao. Keluarga Shen tidak pernah mengakui kamu. Jika tidak, kamu tidak akan datang sendirian dengan malu ke perayaan ulang tahun. Ternyata dia dengan putra mahkota hanya pasangan sementara. Jangan bicara begitu terus terang. Beri dia sedikit muka karena setelah ditinggalkan oleh Xiu Chen dia hanya bisa datang ke sini sendirian untuk mencarinya. Dia juga cukup kasihan. Terlalu memaksa apa yang bisa dikasihani. Kamu terlalu baik hati. Kamu tidak perlu memprovokasi di sini. Sebelum bertemu Xiu Chen, apa yang kamu katakan? Saya tidak akan percaya. Jika setelah bertemu dia seperti yang kamu katakan, maka meskipun dia mengangkat saya dengan 8 tandu, saya tidak akan masuk ke keluarga Shen. Jangan sok suci di sini. Ingin jadi tapi juga ingin menjaga reputasi Lin Xiao. Saya beritahu kamu malam ini. Saya akan membuat kamu kalah dengan telak tidak percaya. Tunggu saja dan lihat.
Menjadi nyonya muda di Hao tidak semudah itu. Jangan bicara soal istri keluarga Shen. Bahkan putri keluarga Ye pun, dia tidak akan bisa melewatinya. Biarkan dia terhantam sampai berdarah-darah dulu. Hanya dengan begitu dia bisa kembali. Hari ini terima kasih kepada semua yang telah menyampaikan diri. Untuk menghadiri ulang tahun saya sebenarnya bagi kami, keluarga Shen ada dua kebahagiaan sekaligus. Tidak hanya ulang tahun saya tapi ada satu hal lagi yang ingin saya bagikan dengan kalian. Hari ini terima kasih kepada semua yang telah menyampaikan diri. Untuk menghadiri ulang tahun saya sebenarnya bagi keluarga Shen kami ada dua kebahagiaan sekaligus. Tidak hanya ulang tahun saya tapi ada satu hal lagi yang ingin saya bagikan dengan kalian. Hari ini grup di Hao kami akan menjalin hubungan dengan keluarga Ye ke depannya. Ye Jing akan menjadi menantu keluarga Shen. Xiu Chen. Ayo mari kita angkat gelas bersama untuk mendoakan mereka bersatu dalam pernikahan. Selamat Pak Shen, selamat. Terima kasih. Shen Xiu Chen. Lin Xiao. Shen Xiu Chen, kamu brengsek. Lin Xiao, dengarkan penjelasanku. Xiu Chen. Lin Xiao. Tidak menyangka drama ini berjalan lebih baik dari yang diperkirakan. Lin Xiao, jangan pergi. Shen Xiu Chen, apakah kamu senang mempermainkanku? Aku tidak pernah mempermainkanmu. Kamu jelas-jelas adalah putra mahkota grup di Hao. Mengapa kamu berpura-pura miskin dan memintaku menampumu? Bukankah itu mempermainkan? Kalian baru saja mengumumkan akan menikahi putri keluarga Ye. Lalu aku ini apa mainanmu? Tidak seperti itu. Ngapain kamu menjelaskan banyak-banyak padanya? Perkawinan kalian dari awal sudah terburu-buru. Tidak sah iya. Nona Lin, aku dengar dari keluarga Wei. Kamulah yang nempel ke Xiu Chen, tidak minta mahar, tidak minta mas kawin. Memaksa dia menikahimu bagaimana? Masih mau balik tuduhan menyalahkan Xiu Chen mempermainkanmu. Ya kamu jangan lupa. Awalnya kamulah yang tidak tahu malu menempel, tapi keluarga Shen kami tidak pernah merugikanmu, sudah memberimu 50 juta. Kamu sendiri yang tidak mau. Ya, aku sendiri yang tidak mau. Keluarga Shen terlalu tinggi untukku, aku pergi saja. Lin Xiao, kamu tidak boleh pergi. Kita perlu berbicara baik-baik. Lepaskan. Tidak. Lepaskan. Tidak. Kamu. Kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Ini salahku sendiri, aku yang bersalah. Bukan salahmu, bukan salah keluarga Shen. Mulai sekarang kita selesai. Jangan ganggu aku lagi. Lin Xiao. Kenapa kamu masih mengejarnya? Ibu, bisakah kamu berhenti membuat keributan? Dia sudah memukulmu, kenapa kamu masih mengejarnya? Aku ingatkan lagi, dia sekarang adalah calon menantu keluarga Wei. Kenapa kamu masih mengejar menantu orang? Kamu tidak malu, aku yang malu. Itu kalian. Ini adalah villa di tepi pantai dan buku tabungan 1 miliar. Oh ya. Dan juga sebuah Bentley. Tante, apa maksudnya ini? Ini adalah sedikit keikhlasan dari keluarga Wei. Jika kamu bisa menerima dan hidup baik-baik dengan anakku, semua hadiah pernikahan ini adalah milikmu. Xiao ibuku bahkan tidak membuatmu menandatangani perjanjian pranikah itu, cepat terima. Apakah ada kesalahpahaman? Bukankah kita sebelumnya sudah menjelaskan dengan jelas? Aku tahu diri tidak ingin memanjat ke keluarga kalian yang berkuasa. Jangan terlalu sombong. Aku sudah memberikanmu cukup muka. Jika bukan karena anakku yang tidak mau menikah dengan siapapun selain kamu, kamu pikir aku akan menerimamu? Kalau tante begitu meremehkanku, maka tidak perlu dipaksakan. Aku juga tidak ingin masuk ke keluarga Wei. Ibu pulang dulu saja. Biarkan aku berbicara dengan Xiao berdua. Kamu pergi dulu.
Xiao-xiao ibuku yang begitu sombong. Sudah merendahkan diri, kenapa kamu masih tidak memberikan sedikit pun muka? Masih marah sama aku atau main-main sama aku kayak drama cinta gitu? Emang aku orang yang gak ada kerjaan gitu? Itu karena Shen Xiuchen ya. Kita udah bersama 5 tahun. Lu sama dia baru berapa bulan, 5 bulan gak? Udah ganti hati. Gak ada hubungannya sama dia. Lu masih belum ngerti ya sebelum sama dia. Kita udah putus. Itu karena apa? Karena mama lu maksa lu buat tanda tangan perjanjian pranikah ya? Betul. Tapi gak ada hubungannya sama mama lu juga. Yang penting itu sikap lu. Aku setia sama lu tapi lu. Waktu mama lu nyusahin aku, ngehina aku, lu ada bela aku gak? Ada ngomong satu kata pun buat aku gak? Lu gak cuma gak bela aku, lu malah maksa aku nerima syarat mama lu. Xiao-xiao. Itu cuma sementara. Lu gak bisa ngerti aku ya. Aku baru balik ke keluarga Wei, aku gak mungkin ribut sama keluarga kan. Tunggu, aku pegang kendali. Lu sabar bentar lagi, semuanya pasti aku yang ngatur. Apa yang lu mau pasti aku kasih. Tapi aku gak mau hidup tertekan. Wei Yunfen, nilai kita beda. Kalau kita terusin gak bakal ada hasilnya. Lu ngomong apa? Aku cuma pengen hidup sederhana, hidup jujur dan terbuka. Aturan keluarga kaya dan intrik-intriknya gak cocok buat aku. Tapi lu cuma pengen balik ke keluarga kaya. Jadi kita emang orang dari dua dunia yang berbeda. Gak cocok buat bersama. Kalau lu sama dia gimana? Baik keluarga Wei atau Shen. Aku gak sanggup, aku cuma pengen jadi burung yang bebas. Gak mau jadi burung kenari dalam sangkar. Xiao-xiao, kita gak bisa kembali ke masa lalu ya. Pengen balik ke masa lalu. Kecuali lu ninggalin keluarga Wei. Kita jalan-jalan kemana aja bareng. Nyonya Shen, maaf ya. Udah lama nunggu, gak tahu Nyonya cari aku buat apa. Ada apa sih? Enggak mau banyak bicara. Ini kontrak di Hao. Kalau keluarga Wei bisa segera menikahi Lin Xiao, maka kontrak ini jadi milik kalian. Nyonya Shen, Anda takut Lin Xiao bakal ngejar anakmu Fen kan, makanya Anda cariin dia pasangan lain. Si licik takut anakmu dijebak. Malah dorong anakku keluar, tapi gak apa-apa juga. Yun Fen emang gak mau nikah sama siapa-siapa kecuali si cewek itu. Kalau aku setuju, bisa dapat kontrak gratis pula. Gimana, setuju atau enggak? Nyonya Shen, dengan syarat semewah ini, gak ada alasan buat nolak deh. Yuk kita sepakat aja. Semoga kamu gak bernasib sama kayak aku. Sekarang gak suka sama si cewek itu, nanti malah malu-maluin minta balik. Halo Lin Xiao ya. Anak kami sudah nikah sama putri keluarga Ye kamu. Lebih baik tahu diri aja. Bawa fotomu langsung ke kantor catatan sipil. Urus perceraian kita. Aku yang salah, aku yang nggak bisa nyalahin kamu, nggak bisa nyalahin keluarga Shen. Mulai sekarang kita udah selesai. Jangan ganggu aku lagi. Tuan, ada masalah. Apa katamu Lin Xiao sama Wei Yunfen? Nikahannya palsu. Betul, Nyonya bohong ke kamu soal perceraian. Juga palsu cuma biar kamu setuju nikah sama keluarga Ye. Nyonya muda sakit hati udah setuju pergi urus perceraian sama Nyonya. Kendaraan Lin Xiao ini unik juga ya. Kalau anakku naik kendaraan kayak gini, malu banget deh. Ada apanya sih yang malu? Orang kaya hidup mewah. Orang miskin hidup sederhana. Masing-masing punya kehidupan sendiri. Nanti urus perceraian mulai sekarang. Kita jalan masing-masing. Nggak perlu saling sindir. Kenapa Shen Xiuchen nggak datang sendiri ya urus perceraian? Harus diwakilin sama ibunya dan tunangannya. Ya karena dia nggak mau ketemu kamu. Takut kamu ngejar dia. Jangan-jangan kamu masih ingin bertemu dengannya. Kamu terlalu banyak berpikir, aku hanya takut dia tidak datang sendiri. Prosedurnya tidak akan selesai. Tenang saja. Dengan koneksi keluarga Shen kita tidak mungkin. Hal kecil seperti ini tidak bisa diselesaikan. Baik, ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Xiuchen, kenapa kamu datang?
Kalau aku tidak datang aku akan mati karena kalian berdua. Ibu aku tidak akan bercerai dengan Lin Xiao. Lupakan saja kenapa kamu menipuku. Xiu Chen, ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Kamu adalah anak emas calon penguasa Yunhai. Istrimu meski bukan dari keluarga kaya, paling tidak harus berasal dari keluarga baik dan berperilaku sopan. Tapi lihatlah dia. Gadis brengsek itu. Apa yang membuatnya pantas untukmu? Ibu aku tidak merasa Lin Xiao tidak pantas untukku. Aku juga tidak merasa dia seburuk yang ibu katakan. Orang yang akan menikahinya adalah aku, orang yang akan menghabiskan hidup bersamanya. Juga aku sejak kecil. Apapun yang ibu katakan aku selalu mendengarkan. Tapi untuk hal ini, aku tidak akan mendengarkan lagi. Lin Xiao, ayo kita pergi. Lepaskan urusan keluarga Shen kalian. Aku tidak ingin ikut campur lagi, kamu sudah datang. Mari kita masuk dan selesaikan prosedur perceraian. Meski kita akan bercerai, apa kamu tidak mau mendengarkan penjelasanku? Apa kamu tidak ingin tahu apa yang terjadi selama ini? Baiklah, katakanlah. Kita kembali dan bicara, oke? Xiu Chen, kamu berhenti kalau kamu berani meninggalkan sini. Jangan anggap aku sebagai ibumu lagi. Ibu, jika ibu masih menghalangi. Mulai sekarang, ibu tidak akan punya anak lagi. Lin Xiao, ayo kita pergi. Xiu Chen, anak durhaka. Sampai di rumah katakanlah. Lihat ini dulu. Ini. Beginilah keadaannya, kamu tahu betapa sedihnya aku setelah melihat foto kamu dengan Wei Yunfen. Aku pikir kamu benar-benar akan bercerai denganku dan bersamanya. Kamu ngomong apa, kamu juga tahu. Wei Yunfen terluka karena menyelamatkanku. Tante memaksaku untuk menemani di rumah sakit. Bagaimana mungkin aku menolak? Aku tidak akan menikah dengannya. Kamu bilang begitu aku jadi lega, kamu tahu nggak? Selama ini aku dikurung di rumah sama ibuku, rasanya sangat menyiksa. Aku cuma pengen keluar buat ketemu kamu, makanya aku pura-pura setuju sama syarat ibuku di pesta pernikahan. Ngumumin pernikahan sama keluarga Ye Xiao Xiao. Sebelumnya aku salah paham sama kamu. Tapi kamu adalah putra keluarga Shen. Itu nggak bakal berubah, kita nggak cocok. Awalnya aku nggak berniat bohong, cuma aku pikir kita berdua nggak kenal jadi nggak perlu ngomong, tapi kemudian aku sadar, kamu benar-benar nggak suka sama anak orang kaya, makanya aku nggak marah sama kamu. Tapi kita dari dua dunia yang berbeda. Bukan aku benci orang kaya. Aku nggak punya ayah ibu. Cuma diri sendiri yang perlu dipikirin. Buat aku nggak ada artinya. Yang lebih aku pedulin adalah bisa hidup bebas. Tapi aturan rumit di keluarga kaya, aku nggak bisa ngadepin. Aku nggak mau jadi burung emas dalam sangkar. Apalagi ibumu sangat benci sama aku. Untuk memisahkan kita, sudah sampai segitunya. Jadi kita nggak perlu lanjutin lagi. Kita cerai aja. Aku cuma pengen jadi burung yang bebas. Nggak mau jadi burung emas dalam sangkar. Xiao Xia, kita nggak bisa kembali ke masa lalu lagi. Pengen balik ke masa lalu. Kecuali kamu tinggalkan keluarga Wei. Kita jalan-jalan kemana aja. Kenapa kamu harus tinggalkan keluarga Wei? Xiao Xiao. Kalau tinggalkan keluarga Wei, aku nggak punya apa-apa. Aku nggak bisa. Nyonya Lin Xiao mau pergi dari Beihai. Nggak boleh, kamu harus hentiin dia. Bawa dia ke Zie. Harus dilakukan gini. Yunfen sudah menderita 5 tahun di luar. Sebagai ibunya aku merasa bersalah. Cuma cewek, dia pengen. Kita cari cara buat kasih. Lagi pula kontrak dari Dihao. Kita tidak boleh melepaskannya.
Ibu kenapa bawa aku ke sini? Nak, kakimu tidak apa-apakan. Ibu bantu kamu bangun hari ini. Ibu punya kejutan besar untuk kamu. Pelan-pelan. Ibu sedang apa ini? Terhadap wanita yang tidak patuh seperti ini, kita tidak boleh selalu menuruti dia. Harus berikan dia pelajaran keras. Ibu ini melanggar hukum. Keluarga Wei kita punya kekuasaan dan pengaruh. Di belakang kita ada grup Dihao yang mendukung. Apakah kita harus takut pada seorang yatim piatu yang tidak punya siapa-siapa? Kalau suatu hari dia hilang, tidak akan ada yang tahu. Ibu kalau Xiao Xiao tahu, dia akan menyalahkan aku. Kamu masih laki-laki atau tidak? Kamu pernah dengar tidak? Wanita pemberani takut pada laki-laki yang memaksa. Kita kunci dia saja. Kalau suatu hari dia hamil, dia pasti akan menyerah. Nanti kalau dia sudah masuk keluarga Wei kita, kamu bisa ganti rugi dia dengan baik. Kalau dia tahu kamu benar-benar baik padanya, pasti semuanya akan baik-baik saja. Ibu tapi, Kamu tapi apa lagi? Ini kuncinya. Kamu sendiri yang putuskan. Kalau dia kabur, kamu tidak akan bisa menemukannya lagi. Wei Yunfen, kamu ini mau apa? Xiao Xiao tidak. Dengar dulu penjelasanku, bukan aku. Jangan cari-cari alasan. Aku tidak menyangka kamu orang yang begitu hina dan tidak tahu malu. Lepaskan aku, jangan kira aku akan menyerah. Aku bilang padamu, sampai mati pun aku tidak akan bersamamu. Hina dan tidak tahu malu. Di hatiku kamu begitu buruknya ya. Kamu melakukan hal seperti ini. Kamu masih mau orang lain memandangmu bagaimana? Dari dulu aku sudah merasa kamu egois, munafik, dan suka pamer, tapi aku tidak pernah menyangka kamu akan melakukan hal seperti ini. Aku pasti akan melaporkanmu. Ternyata benar kata ibuku. Untuk menghadapi wanita sepertimu, tidak bisa hanya menurut saja. Kau pikir aku akan memberimu kesempatan untuk melaporkanku? Kalau kau sudah bilang begitu, maka aku akan membuktikannya. Lin Xiao. Lepaskan aku. Xiu Chen. Sudah, jangan menangis lagi. Dokter bilang lukanya tidak terlalu dalam. Beberapa hari lagi akan sembuh. Kali ini aku sudah menyuruh orang untuk membawa ibu dan anak Wei ke kantor polisi. Aku pasti akan membuat mereka membayar. Bagaimana kau bisa datang tepat waktu? Bodoh. Aku selalu mengikutimu. Setelah aku tahu kau diculik, aku terus mengemudi mengawasimu. Kau pasti menderita. Aku baik-baik saja, hanya saja membuatmu terluka. Luka kecil ini tidak apa-apa hanya ketika melihat surat perceraian. Ini benar-benar menyakitkan. Bagaimana kau akan menebusnya? Jangan banyak bicara. Xiao-Xiao, kita tidak bercerai ya. Jangan tinggalkan Yunhai. Jangan tinggalkan aku. Aku. Xiu Chen. Ibu. Xiu Chen, bagaimana kabarmu? Tidak apa-apa. Kau pembawa sial, anak kami terluka. Karena kau keluarlah dari sini. Ibu ini tidak ada hubungannya dengan Xiao-Xiao. Keluarlah dari sini, Xiu Chen, kau baik-baik saja. Keluarlah, keluar. Tidak ada hal baik yang terjadi ketika anakku bersamamu. Aku peringatkan kau sekali lagi hari ini. Dia sudah punya tunangan kalau kau masih mengganggunya. Jangan salahkan aku jika tidak bersikap baik. Coba lihat dirimu di cermin. Kau pikir kau pantas dengan anakku? Sungguh tidak tahu malu.
Suamimu tidak apa-apa. Tapi kamu perlu istirahat. Kamu sudah hamil 6 minggu dan tubuhmu agak lemah. Kalau tidak menjaga diri di awal kehamilan, mudah keguguran. Apa yang harus aku lakukan? Kenapa dia masih di sini? Beginilah aku akan memberimu obat penguat kandungan. Kamu minum tepat waktu lalu istirahat yang cukup. Tentang penguatan kandungan, tidak ada masalah. Ayo. Terima kasih, dokter. Apa ini hamil? Nenek Shen itu selalu ingin punya cucu. Kalau dia tahu Lin Xiao hamil, bukan hatinya akan luluh tidak. Aku harus menggugurkan anaknya. Halo? Benarkah harus mempertahankan anak ini atau haruskah menyerahkannya? Lin Xiao, kamu kemana saja? Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Apa ibuku mengatakan sesuatu padamu? Jangan pedulikan ucapannya, aku tidak akan meninggalkanmu. Sudahlah, aku lelah. Aku pikir ibumu benar, kamu harus mencari seseorang yang sepadan untuk menjadi istrimu hidup sesuai dengan kehidupanmu. Kamu bicara apa? Seperti ini jangan hubungi aku lagi. Halo Lin Xiao. Halo. Xiu Chen, kamu mau apa? Kamu mau apa? Aku akan mencari Lin Xiao. Kamu gila. Ibu, jangan halangi aku. Semuanya salahmu, kamu pasti memaksa Lin Xiao pergi. Kamu baru senang ya? Xiu Chen, kamu kembali. Kalian siapa? Kalian mau apa? Berhenti. Cepat pergi. Xiu Chen. Sudah sebulan ini kenapa belum bangun? Pasien mengalami cedera otak serius, apakah bisa bangun? Tergantung takdir. Lalu bagaimana ini baik? Keluarga Shen kami 3 generasi hanya punya 1 keturunan. Hanya dia satu-satunya anak. Kalau dia tidak bangun, keluarga Shen kami akan punah. Bibi Xiu Chen pasti ada jalannya. Dia pasti akan bangun. Dan aku akan terus menunggunya. Kalau ada apa-apa, aku juga rela sebagai menantu untuk merawatmu sampai akhir. Kamu memang anak yang baik. Xiu Chen. Nyonya. Bagaimana kabarnya? Setelah sebulan memantau, akhirnya pelaku terkunci. Sekarang orang yang melukai tuan muda sudah ditangkap. Menurut mereka diperintah oleh seorang wanita. Tapi mereka tidak mengenal wanita itu. Semua melalui perantara. Kita harus menemukan orang yang memerintahkan ini. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Ya, polisi sudah sedang menyelidiki. Dan menurut pengakuan pelaku wanita itu, menyewa orang untuk melukai dengan tujuan menghilangkan bayi di dalam perut nyonya muda. Dia hamil. Hei, kamu benar-benar sudah mempertimbangkan untuk meninggalkan Yunhai kalau kamu pergi. Sudah sebulan keluarga Shen sama sekali tidak mengizinkan aku masuk ke kamar Xiu Chen. Aku bahkan belum bisa bertemu dengannya sekalipun. Nyonya Shen benar. Aku adalah pembawa sial. Dia terluka 2 kali karena aku. Mungkin lebih baik aku tidak di sisinya. Itu justru lebih baik. Kedepannya baik dia bangun atau tidak. Seharusnya tidak ada hubungan lagi denganku. Surat perceraian sudah aku tinggalkan di kantor. Tolong sampaikan kepada Nyonya Shen. Ini yang dia inginkan. Kamu sudah mempertimbangkannya. Benar-benar ingin menggugurkan bayi ini. Sudah mempertimbangkan dengan matang. Aku adalah orang yang tidak punya tempat tinggal tetap. Aku tidak yakin bisa merawatnya dengan baik. Karena aku tidak bisa memberinya keluarga yang stabil. Kenapa harus membawanya ke dunia ini?
Itu tidak adil baginya. Baiklah, ikutlah denganku. Tunggu. Lin Xiao, jangan gugurkan bayi itu. Nyonya Shen, kenapa Anda datang? Apakah bayi ini milik Xiu Chen? Ini cucuku, kamu tidak boleh menggugurkannya. Aku juga tidak mengizinkanmu menggugurkannya. Nyonya Shen, jangan menyusahkanku. Aku yatim piatu, aku tahu apa artinya. Seorang anak yang lahir di keluarga yang tidak utuh. Aku juga tidak bisa menjadi ibu tunggal yang baik. Jadi aku tidak ingin membawanya ke dunia ini untuk menderita. Aku tidak bisa melahirkannya. Jika Xiu Chen tidak bangun, dia adalah satu-satunya harapan keluarga Shen. Tolong jangan gugurkan dia. Jika kamu tidak bisa membesarkannya, keluarga Shen bisa. Jika kamu tidak yakin, kamu juga bisa datang ke keluarga Shen. Ini untukmu. Aku tidak ingin kamu bercerai dengan Xiu Chen. Kedepannya kemakmuran keluarga Shen akan ada bagianmu juga, Lin Xiao. Tolong jangan gugurkan anak ini ya. Nyonya Shen, kemakmuran keluarga Shen bukanlah sesuatu yang kuinginkan. Lalu Xiu Chen, dia karena kamu menjadi seperti ini, sekarang kamu tidak bisa memberinya anak. Lin Xiao, aku mohon padamu. Tolong jangan gugurkan anak ini. Nyonya Shen, jangan begini, cepat bangun. Jika kamu tidak setuju, aku tidak akan bangun. Baik, aku setuju. Aku bisa meninggalkan anak ini untuk Xiu Chen. Tapi aku tidak berencana masuk ke keluarga Shen. Perjanjian ini kamu ambil kembali. Xiu Chen, kapan kamu akan bangun? Aku sudah memutuskan untuk melahirkan anakmu. Meskipun aku sudah setuju dengan Nyonya Shen, setelah anak ini lahir akan tinggal di keluarga Shen. Tapi aku masih sangat khawatir tentang pertumbuhan anak ini. Tidak hanya membutuhkan uang, tapi juga pendampingan dan kasih sayang orang tua. Kamu terus tidak bangun. Meskipun dia tinggal di keluarga Shen, tidak ada perlindungan ayah. Di jalan pertumbuhannya nanti, pasti akan menghadapi banyak kesulitan dan penyesalan. Xiu Chen, kamu raba, ini anak kita. Kamu harus bangun untuknya. Kamu juga cepat bangun ya. Xiu Chen. Xiu Chen, kamu sudah bangun, dokter. Cepat panggil orang Xiu Chen. Xiu Chen sudah bangun. Dokter. Pasien sudah ada reaksi karena terlalu lama koma. Sekarang masih agak bingung tapi segera akan sadar. Benarkah? Bagus sekali. Lin Xiao, benar-benar harus berterima kasih padamu. Kamu datang langsung membangunkan Xiu Chen kami. Lin Xiao, Aku di sini. aku baru bermimpi mendengar kamu bilang, kita punya anak. Ya, kita punya anak. Kamu akan jadi ayah. Bagus sekali. Tuan muda, kamu sudah bangun, bagus sekali. Nyonya, ada kabar dari kantor polisi. Katanya sudah ketemu. Orang di balik serangan pada Tuan muda. Siapa orangnya? Nona Ye Jing. Kok bisa dia? Permisi, apakah ini Nona Ye Jing Anda terlibat kasus penganiayaan sengaja? Silakan ikut kami untuk penyelidikan. Selamat Tuan Shen keluar dari rumah sakit. Dengar-dengar yang melukai Anda bukan orang lain, tapi putri keluarga Ye. Bisa dijelaskan bagaimana ini bisa terjadi? Apakah putri keluarga Ye sudah ditahan? Dengar-dengar grup Dihao berencana mencaplok grup Wei dan Ye dari 11 ya, dan sedang mengajukan tuntutan. If you dan anak keluarga Wei, benarkah ini? Terima kasih semuanya grup Dihao. Memang ada rencana untuk mencaplok grup Wei dan Ye dari 11 ya. Mengenai tuntutan pada ibu dan anak keluarga Wei, saya tidak ingin banyak bicara. Nanti akan diumumkan di situs resmi. Mengenai putri grup Ye, Nona Ye Jing.
Dia bukan tunangan saya karena saya sudah lama menikah. Kamu sudah menikah. Bisa ceritakan siapa istri Anda? Ini istri saya. Ini apa? Permisi Nyonya Shen, apa latar belakang Anda? Istri saya tidak punya latar belakang apa-apa. Dia hanya orang biasa. Di sini saya juga ingin mengumumkan. Satu hal, saya berencana melepaskan hak waris grup Shen. Keluar dari grup Dihao. Mulai sekarang aku akan hidup bahagia bersama istriku. Benarkah? Seriusan? Tolong mulai sekarang jangan ganggu kami lagi. Tuan Shen. Kenapa tadi kamu bicara begitu ke wartawan? Karena aku tahu kamu tidak pernah mau menikah ke keluarga Shen. Kalau kamu tidak mau masuk, maka aku yang harus keluar. Tapi bagaimana bisa kamu melepaskan hak waris keluarga Shen? Itu aset bernilai triliunan. Bodoh, aset itu bagiku hanya angka dingin saja. Selama ini di bawah kendali keluarga. Dan tekanan ibuku, aku sebenarnya tidak bahagia. Hari-hari yang tampak sederhana bersamamu justru membuatku sangat bahagia. Sayang, kita akhirnya pulang. Sayang, aku pulang. Lihat apa yang kubelikan untukmu. Kenapa kamu setiap hari makan enak terus, boros uang? Sekarang kamu cuma kerja sebagai kurir, susah cari uang. Kamu mau melahirkan makan enak kenapa? Sudah kamu? Pelan-pelan. Kamu cukup duduk dan istirahat. Sisanya biar aku urus, aku masak dulu. Kamu kerja seharian pasti lelah, biar aku saja. Tidak, aku lelah tidak apa-apa. Kamu dan anakku tidak boleh lelah. Lagi pula setengah tahun ini aku belajar banyak masakan. Kemampuan masakku meningkat. Benarkah? Aku harus coba. Tunggu saja. Nyonya, kata dokter kandungan. Nyonya muda mengandung anak kembar. Benarkah? Ia mendekati hari persalinan kedua anak sehat. Dan keduanya laki-laki. Bagus sekali. Keluarga Shen akan punya 2 tuan muda lagi. Tuan muda keluarga Shen tidak mungkin lahir di luar. Ayo kita harus jemput tuan muda kita. Bawa nyonya muda pulang. Sayang, ayo makan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Wah, kelihatannya enak. Sayang, kamu semakin hebat. Ini khusus untukmu, kamu harus makan lebih banyak. Tahu nggak, cepat duduk, cepat duduk. Pelan-pelan, pelan-pelan. Aku ingat kamu suka banget sama ini. Ayo aku suapin ya. Enak nggak? Wah, sekarang masakanmu bisa langsung jadi koki terkenal. Beneran, aku coba satu. Kamu coba. Kamu suapin aku. Ya kan? Cepat makan, cepat makan. Siapa ya yang datang? Aku buka pintu. Datang. Mama, ngapain kamu kesini? Kamu sudah keluar setengah tahun kan, kenapa? Benar-benar nggak mau pulang? Tuan muda. Mama, aku di sini baik-baik aja. Aku pulang buat apa? Bisnis besar keluarga Shen kamu serahkan semuanya ke aku. Ya tuan muda. Selama kamu nggak ada, banyak urusan perusahaan yang terbengkalai, banyak yang menumpuk.
Sudah saatnya kamu kembali mengurus. Pelan-pelan Mama. Kamu lihat sendiri Xiao Xiao sekarang hampir melahirkan. Aku harus di rumah menemani dia, aku nggak ada waktu. Kenapa keluarga Shen kan banyak orang? Masa nggak bisa merawat istri kamu? Lin Xiao dulu Mama salah. Kamu maafkan Mama ya sama Xiu Chen. Ayo pulang. Ini. Mama janji mulai sekarang. Gak akan membatasi kalian mau ngapain ya ngapain. Mau hidup bagaimana? Kamu setuju ya sama Mama? Lin Xiao. Asal kamu mau masuk ke keluarga Shen. Mama mau ngapain aja. Ya kan Lin Xiao? Kamu lihat perutmu sudah besar. Di luar juga nggak nyaman kan? Sudah Mama, begini aja. Kamu biarkan aku bicara dulu sama Xiao Xiao ya. Kamu duduk dulu. Lin Xiao. Bicara baik-baik ya. Mama sudah bilang begitu, kamu gimana pikiranmu? Kamu mau pulang. Aku ikutin kemauanmu. Kalau kamu pulang, kamu bakal jadi nyonya kaya raya. Tinggal kamu mau nggak jadi nyonya kaya raya itu. Sebenarnya di hatiku, aku cuma ingin selalu bersamamu. Dan terus bersama kamu.